Pemirsa, kepergian mendiang Dr. Ica mengungkap masih banyaknya intimidasi kepada tenaga medis hingga menyebabkan depresi berat. Keluarga mengaku Dr. Ica tertekan meski telah melakukan tindakan dengan benar. Berikut benang merah hari terakhir Dr. Ica. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT itu berusaha tegar, namun sesekali isak tangis pun tak terbendung. Saya ingat anak saya telepon menangis menjerit. Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul itu SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli, dokter ahli pisah ular yang ada di Indonesia hanya satu-satunya, Dr. Tri Maharani. Tapi ternyata beliau mungkin merasa lebih hebat. Beliau mengatakan bahwa saya memegang SOP. Seharusnya SOP itu tidak dipegang oleh sembarangan orang. Ini SOP untuk penanganan pelayanan kesehatan. Yang berhak pegang dan menjalankan teknisnya adalah tenaga kesehatan, bukan beliau-beliau yang berkuasa. Dari tangisan dia, saya mencoba menenangkan, tapi ternyata dia merasa saya tidak mampu lagi, Mama. Saya tidak kuat. Pada 26 Juni 2026, Nur Aziza sangat terpukul kala harus menerima kenyataan Dr. Ica yang menjadi kebanggaan keluarganya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Keluarga menduga Dr. Ica mengalami tekanan psikologis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Sebagai seorang ibu yang melahirkan dia, membesarkan dia dengan penuh kasih sayang, ternyata harus menerima kenyataan seperti ini. Anak saya harus meregang nyawa karena pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang begitu sangat luar biasa menekan psikologis anak saya. Peristiwa bermula pada hari Sabtu, 13 Juni 2026. Dr. Ica bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona, Keva Menanu, menangani pasien laki-laki 20 tahun yang digigit ular setelah dipindahkan dari RSUD Kabupaten Timur Tengah Utara. Usai berkoordinasi dengan RSUD, pasien patok ular pada fase lokal atau tidak terdapat bisa ular yang menyebar, dilakukan tindakan medis observasi. Tak disangka ada 3 orang anggota DPRD TTU yang menyerobot masuk dan tak menerima penanganan medis Dr. Ica sehingga melakukan intimidasi. Dr. Ica dengan sabar menjelaskan maksud dari tindakannya, namun alih-alih mempercayai prosedurnya, korban justru semakin dimarahi dengan nada tinggi. Pada hari Minggunya ketika Dr. Ica datang lagi untuk melaksanakan piket, di depan IGD itu Dr. Ica masih melihat 2 orang dari 3 orang yang pada hari sebelumnya mengintimidasi Dr. Ica ketika melakukan pelayanan rumah sakit itu. Ini membuat Dr. Ica semakin tertekan mentalnya, sehingga kemudian
hari Minggu itu dia tidak lagi melaksanakan piket di situ, kemudian kembali ke rumahnya. Nah, ketika kembali ke rumahnya itu karena tekanan mental yang begitu hebat, kemudian Dokter Ica mau mengurangi rasa tekan itu dengan mengkonsumsi obat, dan itu konsumsi obatnya terlampau banyak, overdosis sehingga dia lemah, dan kemudian dilarikan ke rumah sakit pada malam itu dan menjalani perawatan dari hari Minggu itu sampai dengan hari Minggu berikutnya selama 6 hari baru keluar dari rumah sakit. Pasien yang ditangani Dokter Ica pun sembuh dan diperbolehkan pulang, akan tetapi bentuk intimidasi ternyata tak kunjung selesai. Keesokannya, 2 dari 3 orang DPRD tersebut datang lagi ke tempat Dokter Ica bekerja, menyebabkan korban mengalami tekanan mental yang luar biasa. Apa yang mereka melakukan itu membuat dia kembali mempertanyakan, apakah saya ini ada pandangan nanti bahwa saya ini seorang dokter yang bodoh karena saya dimarahi dan dibentak-bentak oleh orang di ruang IGD, ada pasien di situ, ada pengunjung di situ. Jadi dia sangat khawatir jangan sampai nanti ketika setelah peristiwa ini dia memeriksa pasien yang lain, diagnosisnya itu kemudian tidak yakini oleh pasiennya. Ini membuat dia semakin tertekan, sehingga kemudian dia bilang, kalau seperti ini lebih baik saya mengakhiri saja hidup ini. Kita lihat betapa dampak yang sangat dahsyat sekali akibat tekanan yang diberikan oleh ketiga anggota DPRD itu terhadap Dokter Ica ini. Sebelum berpulang, mendiang Dokter Ica, perempuan 27 tahun yang lembut, murah senyum, dan pekerja keras, sempat mendapat perawatan intensif karena kesehatan mental. Peristiwa kematian Dokter Ica lagi-lagi membuka tabir masih adanya tekanan yang dialami tenaga medis saat bekerja. Saya sendiri sebagai tenaga kesehatan, saya akan berjuang bagaimana tenaga kesehatan bisa mendapatkan perlindungan, sehingga dalam memberikan pelayanan tidak ada lagi intervensi dari pihak lain, tidak ada intimidasi dari pihak lain. 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara telah dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur. Ditambah 1 perempuan, istri dari salah satu anggota DPRD berprofesi sebagai dokter hewan yang ikut memaksakan kehendak agar Dokter Ica mengambil serum antibisa dan disuntikan kepada pasien. Keluarga menuntut adanya dugaan tindak perundungan mental dari pejabat publik dengan ancaman hukuman 7 tahun.